A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas mengenai isim abjad alif yang sering diulang di dalam Al-Quran. Yang pertama ada abadan. Abadan artinya selamanya. Di dalam Al-Quran kita bisa menemukan sebanyak 28 kali. Kata abadan ini ada sebanyak 28 kali di dalam Al-Quran. Kemudian asarun, asarun atau asaron, asarun atau asaron, ini artinya bekas atau bekas-bekas, Dan kita bisa menemukan di dalam Al-Quran sebanyak 11 kali kata asarun ini. Kemudian ismun, ismun atau isman, ismun atau isman artinya dosa, dan di dalam Al-Quran kita bisa menemukan sebanyak 36 kali. Yang berikutnya ajalun, ajalun artinya waktu, dan di dalam Al-Quran ada sebanyak 51 kali kata ajalun ini. Kemudian ahadun, ahadun artinya seorang, Ini bisa juga diartikan dari kata wahada, yuwahidu. Ini artinya yang mempersatukan, karena ini adalah isim fa'il, Ahadun, seorang atau yang mempersatukan, pemersatu. Kemudian ihda, ihda juga artinya seorang. Kalau ahadun tadi kita bisa menemukan sebanyak 77 kali di dalam Al-Quran, maka ihda, ihda ini salah seorang, sebenarnya lebih tepatnya salah seorang, berarti diambil dari yang kelompok banyak, artinya salah seorang, ihda, artinya ihda ini adalah seorang dan bisa kita temukan di dalam Al-Quran sebanyak 11 kali, Kemudian akhoro, akhoro atau ukhro, jamaknya akhoruna atau akhorina, jamak dari akhoro atau ukhro adalah akhoruna atau akhorina. Artinya yang lainnya juga, yang lainnya, artinya yang lainnya. Kalau ihda tadi salah seorang, maka akhoro ini artinya yang lainnya. Dan di dalam Al-Quran kita bisa menemukan kata akhoro atau bentuk lainnya sebanyak 63 kali. Akhoro sebanyak 63 kali. Kemudian ini ada tanda panah, berarti setelah kelompok ini ke sebelah kiri. Akhirina, akhirina ini orang-orang yang kemudian, ini bentuk jamak, akhirina, orang-orang yang kemudian, dan di dalam Al-Quran kita bisa menemukan sebanyak 10 kali. Kemudian yang berikutnya akhun, akhun atau aho, jamaknya adalah ikhwanun, artinya saudara, saudara laki-laki maksudnya, untuk laki-laki, saudara laki-laki. Kemudian ukhtu, jamaknya akhwatun, ukhtu atau akhwatun, dalam bentuk jamaknya artinya juga saudara, tapi ini untuk perempuan, artinya saudara perempuan. Dan di dalam Al-Quran kita bisa menemukan kata ukhtun ini atau akhwatun sebanyak 13 kali. Kemudian adzanun, adzanun ini artinya telinga, Kalau kita mendengar suara azan artinya ada sesuatu yang harus disampaikan ke dalam telinga, melalui telinga. Adzanun, telinga-telinga atau telinga-telinga bentuk jamaknya. Kemudian adzanun ini ada sebanyak 12 kali di dalam Al-Quran kita bisa menemukan. Kemudian yang berikutnya adalah alfun. Alfun atau bentuk lainnya adalah alfan, artinya 1000. Ini satuan, satuan ribuan. Dan kata alfun ini di dalam Al-Quran kita bisa menemukan sebanyak
10 kali, sebanyak 10 kali. Yang berikutnya adalah alimun. Alimun artinya pedih ya. Alimun atau aliman, bisa alimun, bisa juga aliman. Di akhirnya ada fathah, oleh karena ini adalah isim ya. Alimun atau aliman artinya pedih, dan kita bisa menemukan di dalam Al-Quran sebanyak 72 kali. Kemudian yang berikutnya adalah alaun. Alaun artinya nikmat atau kenikmatan ya. Dan di dalam Al-Quran bisa kita temukan sebanyak 34 kali ya kata alaun ini. Kemudian ummun. Ummun atau jamaknya adalah ummahatun. Ummun atau ummahatun artinya ibu, dan kita bisa menemukan di dalam Al-Quran sebanyak 35 kali. Kemudian aminuna. Aminun. Aminun artinya yang dipercaya, ada sebanyak 14 kali. Kemudian unsa ya. Unsa wanita ada sebanyak 18 kali. Kemudian insun ya. Insun jamaknya adalah insanun ya. Insun jamaknya insanun artinya manusia. Kita bisa menemukan sebanyak 83 kali, ya, cukup banyak ya. 83 kali kita bisa menemukan dalam Al-Quran kata insun atau insanun. Anna. Anna ini artinya bagaimana saja. Anna, bagaimana saja, kita bisa menemukan sebanyak 27 kali. Kemudian yang berikutnya awala. Awala yang pertama ya. Bentuk lain dari awala misalnya ula ya. Sama-sama yang pertama artinya, atau jamak ya, dalam bentuk jamaknya awaluna atau awalina. Jadi awala atau ula bentuk jamaknya adalah awaluna atau awalina. Artinya yang pertama. The first artinya yang pertama atau the first dalam bahasa Inggrisnya, dan kita bisa menemukan dalam Al-Quran sebanyak 43 kali. 82 kali kita bisa menemukan kata awala dan bentuk lainnya sebanyak 82 kali. Kemudian alun. Alun artinya kaum atau keluarga, ada sebanyak 26 kali. Kemudian ulu atau uli, ulu atau uli artinya adalah yang mempunyai atau orang-orang yang mempunyai. Kita bisa menemukan sebanyak 43 kali. Dan yang terakhir untuk abjad alif ini adalah ma'wa. Ma'wa artinya tempat tinggal. Nah, demikian kata-kata yang diawali abjad alif ya, dan untuk kelompok isim ya, kata-kata untuk kelompok isim yang diawali abjad alif, huruf alif, dan sering di dalam Al-Quran, sering diulang di dalam Al-Quran, kita bisa menemukan beberapa kali begitu karena sering, dan kata-katanya itu adalah ini, dan ini bisa disampaikan dalam bentuk lagu ya untuk memudahkan. Bentuk lagunya misalnya abadan selamanya, asarun bekas, ismun dosa, ajalun waktu, ahadun seorang, ihda seorang, akhara yang lainnya, akhirina orang yang kemudian, ahun saudara, uhtun saudara, ahu saudara, azanun telinga, alfun seribu, alimun pedih, alaun nikmat, umun ibu, aminun yang dipercaya.
unsa wanita, insun manusia, anak bagaimana saja. Awala yang pertama, alun kaum atau keluarga, ulu uli yang mempunyai, makwa artinya tempat tinggal, ulu uli yang mempunyai, makwa artinya tempat tinggal. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan modal ya, atau bisa mempermudah kita di dalam upaya kita memahami Al-Quran ya. Sehingga dengan Al-Quran kita bisa menjadikannya petunjuk hidup kita, menjadikan petunjuk hidup dalam mengarungi perjalanan hidup kita. Dan dengan demikian kita mudah-mudahan juga berharap meningkat keimanan kita, menjadi orang yang bertakwa atau mutakin, dan mudah-mudahan Allah meridhoi atas semua upaya ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.